Jadi non-muslim ini sampai membuat gambar dan sketsa masjid agar bisa masuk ke sana untuk melakukan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kota kecil di Skotlandia namanya Greenock. Kota ini dekat sama pantai. Pemandangannya begitu sangat indah dan vibes-nya merasa tenang dan adem begitu ketika ada di sana. Nah, Greenock ini penduduknya kurang lebih sekitar 44 ribuan orang dan mayoritasnya asli orang Skotlandia yang beragama Kristen. Tapi ada juga komunitas muslim yang jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya kira-kira ratusan orang saja. Mereka biasanya keturunan dari Pakistan atau dari Suriah, atau ada juga yang udah menjadi generasi kedua lahir dan besar di Skotlandia. Jadi bisa dibilang masyarakat muslim di sana sangat-sangat menjadi minoritas banget. Tapi tetap mereka santun di tengah agama mayoritas Kristen. Dan pekerjaannya orang-orang di sana banyak yang hidup dari pelabuhan misalkan, atau dari industri kapal, sama perdagangan. Karena Greenock ini dulunya terkenal sebagai kota pelabuhan besar, dan sekarang lebih ke jasa ya semacam pariwisata begitu. Dan ada juga yang kerja ke kantoran dan sebagainya. Nah, jadi walaupun umat muslim menjadi minoritas di sana, muslim di Greenock ini hidup berdampingan. Kemudian mereka sangat damai, ramah, dan memperhatikan ukhuwah persaudaraan di antara muslim di sana. Jadi mereka itu jadi warna tambahan begitu yang bikin kota tersebut menjadi beragam tentunya. Nah, di Greenock ini ada sebuah masjid. Masjid itu bernama Interclyde Muslim Center. Bangunannya sangat sederhana, kemudian penuh dengan kehangatan. Setiap pekan ya berarti hari Jumat gitu ya, sekitar 300 jamaah berkumpul di sana. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang keturunan dari Pakistan, ada juga yang datang dari Suriah, bahkan ada pula keluarga yang sudah menetap di Skotlandia selama beberapa generasi. Dan masjid tersebut tentunya menampung mu'alaf atau mu'alafah yang condong hatinya kepada Islam, menerima hidayah. Dan bagi mereka masjid ini bukan sekedar tempat ibadah saja, tetapi masjid adalah pusat kebersamaan, kemudian tempat anak-anak belajar, para orang tua yang kemudian bersilaturahmi, dan masyarakat saling menguatkan satu sama lain. Lebih jauh daripada itu, masjid di sana berfungsi sebagai pusat pendidikan, di mana nilai-nilai moral dan spiritual ditanamkan sejak dini. Dan masjid juga menjadi ruang musyawarah, tempat masyarakat mencari solusi atas persoalan-persoalan dengan semangat ukhuwah. Dan masjid di sana dijadikan sebagai pusat aktivitas Islam yang melestarikan tradisi luhur yang suci, sekaligus memandu arah untuk menyamakan visi dan misi. Di sana, masjid dijadikan pusat solidaritas sosial, di mana kaum miskin mendapat perhatian dan mereka yang lemah memperoleh dukungan yang sangat luar biasa. Namun, di sini, di balik kedamaian itu, ada sebuah ancaman. Seorang remaja non-muslim terpengaruh oleh paham kebencian yang sangat nyata, mencoba berpura-pura dekat dengan umat Islam di sana. Ia datang dengan wajah ramah, bahkan seolah ingin belajar agama, tapi ternyata diam-diam ia menyimpan rencana yang hemat kami itu adalah rencana yang sangat berbahaya. Apalagi yang namanya masjid sebagai ruang terbuka dan ramah bagi siapa saja yang ingin datang ke masjid. Memang sering menjadi target pendekatan semacam ini karena masjid adalah pusat pertemuan umat. Di sanalah potensi persentuhan terjadi. Apa yang tampak sebagai keramahan bisa jadi disalahgunakan oleh oknum sebagai strategi untuk menyusup, mengamati, dan
pada akhirnya untuk melakukan hal yang amat sangat berbahaya. Nah, apa yang terjadi ikhwafillah? Pemuda ini membuat catatan khusus, menggambar denah masjid dan menulis rencana gelap. Tujuannya bukan untuk beribadah, melainkan untuk menyakiti. Sebegitu jahatnya niatnya. Dan hari itu pun tiba, dan remaja ini datang dengan niat yang buruk. Sudah siap-siap melaksanakan aksinya untuk menyakiti umat Islam di sana. Namun Alhamdulillah bi iradati wa qudrati, Allah menyelamatkan para muslimin di sana. Jadi takdir berkata lain, pintu masjidnya tidak bisa dibuka ya ikhwah. Jadi kemudian langkahnya terhenti. Nah, polisi yang telah mengintai dan mengawasi gerak-gerik pemuda ini langsung kemudian tanpa jeda waktu bergerak begitu sangat cepat, ia ditangkap dan rencananya gagal total sebelum sempat dijalankan. Peristiwa itu seakan menjadi sebuah titik balik dan skenario gelap yang ia susun dengan penuh kebencian justru berakhir di hadapan hukum. Bukan masjid yang terluka, bukan umat Islam yang terluka, melainkan dirinya sendiri yang kini harus mempertanggungjawabkan kelakuan atau perbuatannya. Di balik pintu masjid yang tertutup ada hikmah yang terbuka, bahwa masjid atau Baitullah tetap terjaga oleh kuasanya Allah, oleh kudrat iradatnya Allah, dan siapapun yang berencana jahat padanya akan menemui jalan buntu. Dan bagi masyarakat muslim di sana, kejadian tersebut menjadi cermin yang mengingatkan bahwa kebencian ternyata bisa menyusup dalam wujud yang seakan baik, yang seakan halus, bahkan melalui seorang yang tampak biasa, namun pada kenyataannya saat yang sama ia juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan secara kolektif, karena ternyata remaja tersebut yang awalnya ingin belajar Islam tapi pada akhirnya ingin melukai orang Islam di sana. Nauzubillah min dzalik. Hal ini juga menjadi hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Dan bila direnungkan lebih jauh, insiden itu bukan hanya soal seorang remaja yang gagal menjalankan niat buruknya. Lebih daripada itu, ia adalah pelajaran tentang bagaimana masyarakat harus menjaga pusat spiritualnya. Masjid tidak cukup hanya dijaga dengan kunci besi atau misalkan gembok dan lain sebagainya, tetapi harus bersama dengan ukhuwah keimanan, persatuan jamaah, dan kesadaran sosial yang penuh dan tinggi. Pada akhirnya kisah ini memberi pesan moral kepada kita bahwa siapapun yang menanam kebencian akan berakhir dengan sesuatu yang menyakitkan bagi si pelaku kebencian. Alhamdulillah, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan bagi muslimin dan muslimat di luar sana agar tetap menjaga ukhuwah, agar tetap menjaga persaudaraan baik di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun. Islam adalah saudara, kita harus saling mengingatkan dan kita harus saling bersama. Alhamdulillah, berita ini viral dan beredar di media sosial. Hal ini mengingatkan, sekali lagi mengingatkan kepada kita. Semoga berita ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.